Sebelum khutbah dimulai, kepada ikhwan sekalian yang sudah berada di dalam masjid untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya, fadhol. Yang masih kosong silakan. Silakan di belakang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الله أعزكم الله وأسعدكم في حياتكم Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 dari Ramadan. Itu artinya hampir sepertiga Ramadan sudah kita lalui. Apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan 9 hari ini? Adakah kita sudah mencapai dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lisan Rasulullah SAW sudah kita raih, kita berusaha untuk mendapatkannya, atau masih jauh? Karenanya mari kita coba mengevaluasi diri selama 9 hari ini. Adakah kita semakin meningkat ibadah kita, atau semakin berkurang, atau bahkan semakin menurun dari ibadah-ibadah yang sebelumnya? Semoga kita berharap setiap apa yang kita lakukan melaksanakan ibadah Ramadan ini selalu meningkat tiap hari, tiap waktu, tiap detik untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah teladan bagi kita dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Islam mengajarkan dalam lingkup dan cakupan yang begitu luas dan mendetail dalam segala kehidupan kita. Karenanya pribadi Rasulullah SAW dalam perilaku, dalam akhlaknya adalah cerminan seorang muslim yang kafah. Karenanya itu Rasulullah SAW ketika ditanya pribadi beliau bagaimana, Aisyah menjawab, bagaimana perilaku Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Sehingga implementasi Al-Quran tercermin dalam akhlak beliau, pribadi beliau, tercermin dalam perilaku beliau. Karenanya mari kita jadikan qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita menjadi hal yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penekanan untuk kita mengikuti, mencintai, melaksanakan apa yang diberitakan beliau. Tidak boleh kita menyimpang. Allah sendiri yang mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW sebagai implementasi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dalam segala bentuk kehidupan, baik itu salat, baik itu saum, baik itu haji, baik itu umrah, atau dalam perilaku keseharian kita, dari cara makan kita, bagaimana kita melakukannya, dari cara kita tidur, dari cara segala hal. Contoh Rasulullah SAW, baik kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga dan lainnya, itu menjadi cerminan bagi seorang muslim yang kafah. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengambil dari akhlak beliau menjadi qudwah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azakumullah wa as'adakum bi hayatikum.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kali kita mendengar, bahkan sudah hafal di hati kita semua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa di Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa ini yang menjadi tujuan dari Ramadan. Bahkan tidak hanya Ramadan, seluruh aktivitas kita, seluruh ibadah kita, muaranya adalah ketakwa. Di dalam melaksanakan ibadah haji harus dirasai dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dalam melaksanakan ibadah haji, maka sungguh yang terbaik perbekalan dalam melaksanakan ibadah haji adalah takwa. Itu juga yang lainnya, takwa. Sehingga kalau kemudian tujuan dari Ramadan adalah takwa, maka sangat ada sinkronisasi, ada relevansinya di situ. Karena mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa pentingnya takwa? Kalau dalam ibadah itu harus didasari dengan ketakwaan, kenapa kemudian Ramadan juga pada intinya untuk meraih ketakwaan? Karena beberapa alasan yang bisa kita ambil tentang pentingnya takwa dalam kehidupan kita, atau faidah-faidah takwa dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang bertakwa. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Innallaha sunnya Allah ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dari ayat yang mulai ini amat jelaslah bahwa orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersama Allah Subhanahu wa taala artinya Allah akan memberikan guidance, memberikan bimbingan kepadanya. Di saat dia melakukan kesalahan langsung ditegur, di saat melakukan kekhilafan langsung diingatkan. Itulah makna takwa penting dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya amalan-amalan dari apa yang kita lakukan, keseharian kita, dari salat kita, dari membaca Al-Quran kita, dari qiyamul lail kita, dan lain-lainnya, hanya akan diterima apabila dengan ketakwaan. Tanpa ketakwaan, amalan kita akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah menerima amalan-amalan dari orang-orang bertakwa saja. Artinya ketakwaan itu menjadi dasar dan menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita. Amalan kita akan diterima dengan ketakwaan itu. Jika kita tidak mendasari dalam melaksanakan ibadah dengan ketakwaan, maka hayhata, sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa diterima amal kita. Sangat jauh untuk bisa diterima amal kita. Karena mari kita meraih ketakwaan dalam kehidupan kita dengan amalan-amalan, apalagi bulan Ramadan, yang semua amalan akan Allah lipat gandakan. Subhanallah. Yang berikutnya, bahwa orang-orang bertakwa dengan amalan yang akan diterima tadi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan dari api neraka. Dan Allah dekatkan dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang bertakwa yang Allah akan jauhkan dari api neraka, akan diselamatkan dari api neraka. Orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Maryam ayat 71-72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmun maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan memasuki neraka. Kecuali akan masuk ke neraka. Kana ala rabbika hatmun maqdiyya. Hal demikian itu adalah sesuatu kepastian yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa.
Allah selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang berbuat zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang bertakwalah yang Allah akan selamatkan dari api neraka. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, adakah engkau termasuk yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala? Beliau dengan menangis mengatakan, aku tidak tahu apakah aku diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Seorang sahabat yang dijamin dalam hadis Rasulullah SAW, beliau termasuk yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya pun menangis, adakah engkau termasuk yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Apalagi kita, maka harus muncul rasa takut kepada neraka, dan kemudian kita tingkatkan takwa kita. Semoga dengan itu Allah akan selamatkan dari api neraka. Di antara faidah dari takwa yang lain adalah sebagaimana tadi, Allah akan selamatkan dari api neraka dan Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang bertakwalah yang akan Allah jamin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu hanya disediakan bagi orang-orang bertakwa. Hanya disediakan bagi orang-orang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencapai ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan mencapai dan menggapai dan memperoleh surga, ardhuha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan surga itu bagi orang-orang bertakwa. Disediakan surga itu bagi orang-orang bertakwa. Karenanya hanya orang bertakwa yang akan mendapatkan jaminan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih ketakwaan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita muslim, setiap kita mukmin berusaha untuk melaksanakan ibadah dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Karenanya dengan ketakwaanlah untuk kita mendapatkannya, untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita sampai Allah memberikan izin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, di antara keutamaan takwa adalah Allah akan menancapkan rasa keimanan yang mendalam, keislaman yang sempurna, dan mampu untuk tertancap dalam diri kita, mampu membedakan mana hak mana batil. Berapa banyak orang yang cerdas, berapa banyak orang yang pintar, berapa banyak orang yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kiai-kiai, banyak ustaz-ustaz yang mungkin hafal Al-Quran, banyak hafal hadis-hadis Rasulullah, tetapi terjebak dalam kemaksiatan, terjebak dalam dosa, terjebak dalam kekufuran, terjebak dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak tanamkan furqan dalam dadanya, karena ketakwaan yang tidak ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana," ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagimu furqana, mampu membedakan mana hak mana batil, mampu berdiri tegak di atas yang hak dan jauh dari batil, tegak dalam kebenaran dan perjuangan kebenaran. Tidak lagi ada keraguan dalam kehidupannya. Yang dia tempuh adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalannya hak. Tidak lagi jalan-jalan lainnya. Itulah Allah tanamkan dalam dirinya untuk berpihak pada yang hak ketika ada takwa dalam hatinya. Ketakwaan itu akan mencerminkan ada semacam keyakinan pada dirinya untuk mempertahankan kebenaran dalam kehidupannya. Berikutnya, di antara ketakwaan faidahnya adalah Allah akan berikan ilmu. Hanya orang yang bertakwalah yang Allah berikan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul bisa menggugah keimanannya, menggugah keislaman, semakin kokoh dalam kehidupan yang harus dia jalani. Di dalam surah Al-Imran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Allah mengajarkan kepadamu pengajaran-pengajaran yang bermanfaat dalam kehidupanmu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini sangat jelaslah bahwa hanya orang bertakwa yang Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Ilmu yang bisa menggaidang dalam kehidupannya untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa memberikan sugesti dalam suasana keimanan yang sempurna dan keislaman yang sempurna. Orang bertakwa, ilmu Allah berikan. Karenanya apa yang kita pelajari, apapun itu dari Al-Quran As-Sunnah, maka kita mulailah dengan ketakwaan untuk mendapatkan ilmu itu yang kemudian kita amalkan. Tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika kita mempelajari ilmu kemudian kita tidak amalkan, bahkan jauh dari amal yang kita lakukan, keluar dari itu, artinya ilmu kita tidak bermanfaat sedikit pun. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam setiap pagi, dalam satu doa yang mungkin kita bisa lazimkan sebagaimana Rasulullah melazimkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, jadi dari ilmu yang kemudian tidak kita amalkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kuasai tapi kemudian kita tidak amalkan. Wa min qalbin la takhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tushba' atau la tashba', dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan setiap doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari empat hal tersebut. Dan Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ketakwaan itu luar biasa. Apabila kita betul-betul bertakwa, Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan dalam kehidupan kita menghadapi musuh-musuh Islam, apalagi di zaman fitnah ini. Musuh-musuh Islam begitu sangat berani ya untuk menghina Islam, berani untuk memojokkan Islam, berani untuk segala macam yang dilakukan untuk merendahkan nilai-nilai Islam dan kaum muslimin. Di dalam surah Al-Imran ayat 120, sesungguhnya dari ayat 118 sampai 120, ikhwan bisa baca di ayat 118 119-nya. Khatib hanya menyampaikan ayat 120 ini saja. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa in tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaidum syai'a, tidak akan menimbulkan kemudaratan terhadap kalian dari setiap tipu daya mereka apapun. Dari tipu daya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik terhadap kaum muslimin dan terhadap Islam, tidak akan menimbulkan kemudaratan apapun ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang bertakwa. Bagaimana Afghanistan ketika dijajah? Allah yang menurunkan pertolongan. Sampai hari ini Palestina seharusnya dengan keminiman yang mereka miliki persenjataan mestinya habis, hancur dulu dengan persenjataan mutakhir yang dilontarkan oleh Israel, Zionis, penjajah-penjajah yang luar biasa biadabnya. Tapi dengan ketakwaan yang ada dalam hati mereka, Allah tolong. Allah tolong mereka dengan ketakwaan. Karena mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita untuk Allah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, khususnya menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Di antara ketakwaan manfaatnya adalah Allah akan berikan barakah dalam kehidupan kita, memberikan jaminan untuk keberkahan hidup kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri, sekiranya penduduk kota, sekiranya penduduk kampung, sekiranya satu lingkungan kaum muslimin, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan bukakan
alim atas mereka barakatin keberkahan minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Allah akan turunkan keberkahan. Allah berikan keberkahan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Kalau hari ini kesulitan terjadi atau didapati kaum muslimin, itu menunjukkan ketakwaan kita yang belum sempurna, atau bahkan mungkin tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan pada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, khatib ini menyampaikan satu lagi di antara keutamaan dari takwa adalah pada surah At-Talaq dari ayat 2, 3, 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Allah berikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga datangnya dari mana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya min amri, dari urusannya yusra, kemudahan-kemudahan. Allah kasih kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan berikan pahala yang besar dalam setiap ibadah, setiap amal yang dilakukannya. Inilah diantara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan bagi orang bertakwa. Mari kita meraih ketakwaan dalam kehidupan kita dengan Ramadan yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar akan mencapai derajat takwa Allah Taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadi sebuah renungan bagi kita Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan kita dengan amal-amal yang kita maksimalkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kita dan untuk mencapai ketakwaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muttaqin al-mukhlasin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan fillah azakumullah wa as'adakum fi hidikum. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah apa itu takwa? Kalau disebutkan tadi sangat jelas manfaat dan faidah-faidah takwa. Apa itu takwa? Maka secara bahasa takwa itu adalah al-wiqayah, memelihara, menjaga, ay al-siyanah wal hifz, menjaga, memelihara, melindungi, ya, untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain, at-taqwa hiya al-hadar, berhati-hati. Al-hadar, berhati-hati. Bagaimana kita berhati-hati dalam bersikap? Bagaimana kita senantiasa menjaga jangan sampai kita terjebak dalam kemaksiatan. Itulah takwa secara bahasa. Maka para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Abi Syaibah menjelaskan tentang takwa adalah hiya al-amalu bi ta'atillah ta'ala ala nuri min Allah raja'an rahmatillah wa tarku ma'asillahi ala nurin min Allah makhafatan adzabillah. Makhafat adzabillah. Takwa adalah melakukan amalan apapun itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, rajaan sebagai sebuah harapan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma'asillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri min Allah, di atas petunjuk Allah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, makhafatan, menunjukkan rasa ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, meningkatkan ketaatan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW,
dan menjauhkan kemaksiatan di atas petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam Al-Qur'an Sunnah, itulah takwa. Dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya amalan-amalan kita selama ini belum menunjukkan ketakwaan, kita memohon kepada Allah kiranya Allah memberikan kemudahan untuk bisa mencapai ketakwaan tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana khati'atina wa israfana fi umurina wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka ibaduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarrin ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. As-sufuf min iqamati as-salah. Istaqimu wa'tadilu wa tarasu. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.